Sekilas profil Yayasan Miftahul Ulum Al-Yasini. Dengan visi terwujudnya pusat pendidikan Islam terpadu dan unggul yang menghasilkan kader da'i-da'iyah berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah, dengan misi mewujudkan keterpaduan lembaga, manajemen, dan nilai-nilai pesantren. Pondok Pesantren Terpadu Al-Yasini berdiri pada tahun 1940. Nama pesantren Al-Yasini diambil dari nama perintis dan pendiri pesantren, yaitu Kiai Haji Yasin bin Abdul Ghani. Pada mulanya, kegiatan pesantren berbentuk pengajian kalongan, bertempat di musola, diikuti santri yang mukim maupun masyarakat santri di sekitar pesantren. Pada tahun 1951, Kiai Haji Yasin bin Abdul Ghani wafat, sehingga kepemimpinan pesantren dikendalikan oleh Ibu Nyai Husna. Dengan penuh keteladanan dan kesabaran yang tinggi, pesantren terus menunjukkan eksistensinya, sehingga para santri dengan istiqomah dapat belajar dan mengembangkan diri melalui pemahaman agama dan kecakapan serta keterampilan hidup. Dua tahun berikutnya, yakni tahun 1953, pesantren dipimpin oleh putra bungsu beliau bernama Kiai Haji Imron Fathullah. Di bawah kepemimpinan beliau, pesantren mulai mengembangkan pendidikan formal melalui jalur pendidikan madrasah diniyah, kurikulum pesantren. Di bawah kepemimpinan Kiai Haji Imron Fathullah, pesantren ini mulai menunjukkan gairah pendidikan menatap masa depan. Para santri mulai berdatangan dari berbagai daerah. Pada tahun 1963 didirikan Pondok Pesantren Putri. Menyusul pada tahun 1980 berdiri Pondok Pesantren Putra. Seiring dengan usia ayahanda yang makin tua, maka pada tahun 1990 estafet kepemimpinan Pondok Pesantren diamanatkan kepada Kiai Haji Abdul Mujib Imron SHMH di bawah kepemimpinan Gus Mujib bersama Kiai Haji Muhammad Ali Ridho almarhum beserta keempat saudaranya, Dr. Insinyur Haji Ahmad Fuadi MSI, Ibu Nyai Hajah Masluhah, Ibu Nyai Hajah Hanifah, dan Ibu Nyai Hajah Ilfi Nurdiana MSI. Pesantren Al-Yasini terus berkembang pesat. Jumlah siswa dan santri mencapai 2.178 anak. Mereka datang dari berbagai daerah di Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa, sehingga kiprah pesantren semakin dikenal secara meluas. Kemudian pada tahun 1992, Pondok Pesantren memantapkan diri dan makin tegak secara kelembagaan ketika dinaungi oleh Yayasan Miftahul Ulum Al-Yasini. Di bawah naungan Yayasan Miftahul Ulum Al-Yasini, maka Pondok Pesantren melengkapi diri dengan mendirikan lembaga pendidikan formal di bawah kendali Mutu Depak dan Depdiknas yang terdiri dari TK, MTS, MA, MAK, dan
madrasah salafiyah, diniyah, dan lembaga tahasus, serta semua lembaga pendukung pendidikan Al-Yasini. Sejak diproklamirkan sebagai pesantren terpadu, tingkat kepercayaan masyarakat makin menguat, sehingga penyelenggara pesantren dan pendidikan formal terus berupaya memenuhi kebutuhan peserta didik dan santri, baik kebutuhan fisik dan sarana gedung maupun infrastruktur yang lain. Pondok Pesantren Terpadu Al-Yasini memiliki beberapa lembaga pendidikan yang melengkapi kebutuhan masyarakat dalam pendidikan, yaitu diantaranya TK-RA, SDIC, MTS, SMP Unggulan, SMP Negeri 2 Kraton, SMA Excellent, SMK Kesehatan, MAN Kraton, SMK Negeri, Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Yasini, Madrasah Diniyah, Madrasah Salafiyah, Lembaga Pengembangan Bahasa Asing, Lembaga Pendidikan Al-Quran. Dengan semakin banyaknya masyarakat yang berdatangan untuk nyantri, pengasuh melebarkan Pondok Al-Yasini ke Desa Ngabar, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan. Dan mulai tahun 2006, Pondok Pesantren Terpadu Al-Yasini berkembang ke Desa Kluwut, Kecamatan Monorjo, Kabupaten Pasuruan. Dengan demikian, Pondok Pesantren Terpadu tercatat di 3 desa dan 2 kecamatan, yakni Desa Sambisirah, Desa Ngabar, dan Desa Kluwut. 2 kecamatan, Kecamatan Monorjo, dan Kecamatan Kraton. Arah pengembangan pendidikan terpadu. Terwujudnya pendidikan integratif antara nilai-nilai pesantren dengan pendidikan nasional yang mengkolaborasikan manajemen, kurikulum, partisipasi stakeholder, dan iklim sekolah atau madrasah yang berbasis pesantren sebagai bagian dari kekuatan lokal wisdom, sehingga menghasilkan santri yang memiliki karakter unggul. 4 pilar program unggulan Yayasan Miftahul Ulum Al-Yasini. Kemampuan baca tulis Al-Quran. Proses cepat belajar Al-Quran 3 bulan bagi santri yang memiliki kemampuan rendah, paling lama 1 tahun. Pembelajaran Al-Quran, yakni kelas I'dadiyah 6 bulan dan kelas Qur'ani 6 bulan berikutnya. Setelah 1 tahun diseleksi masuk program mu'allim dan berhak mengikuti jenjang berikutnya, yakni kajian tafsir Jalalain bersama pengasuh. Pola belajar menggunakan CBMA, yakni cara belajar mu'allim aktif, dan metode yang digunakan adalah MQS, metode Qur'ani Sidogiri, termasuk program Tahfidzul Quran. Percepatan kemampuan membaca kitab. Program ini disiapkan untuk menghasilkan santri yang mampu membaca kitab, ditempuh selama 6 bulan pertama. Target program adalah mampu membaca dan memahami matan kitab Fathul Qorib dalam waktu 3 tahun. Kalimat apa? Kalimat isim. Tanda isimnya apa? Ya wali al. Sebutkan semua tanda isim. Ya wali al bertanwin. Ya wali huruf jar bisa dijarkan. Ini i'rab apa? Tidak rofa. Nasobkan. Wasurba. Jerkan. Wasurbi. Nasobkan. Wasurba.
Jadikan isim tasnya mahal rofa. Wasyurbani. Mahal nasab dan jer. Wasyurbaini. Jadikan isim jamak mudzakkar salim mahal rofa. Wasyurbuna. Nasab dan jer. Wasyurbina. Dan gramatika Arab. Nahwu Shorof 3 tahun. Serta dievaluasi setiap triwulan. Selamat